Lovers, percaya nggak kalau sayur lodeh rupanya dipercaya memiliki khasiat sebagai penolak bala loh? Dulu, Sultan Hamengkubuwono ke-8 disebut-sebut pernah meminta secara khusus seluruh masyarakat Jogja memasak sayur lodeh demi menghindari wabah penyakit. Wah, gimana ceritanya tuh? Secret Lovers, sayur lodeh sebenarnya tergolong sayur yang mudah dibuat. Namun rupanya, menurut catatan sejarah, sayur gurih berkuah santan ini pernah sengaja dimasak untuk menghadapi krisis alias penolak bala. Ya Secret Lovers, kemampuan tolak bala yang dimiliki sayur lodeh sebenarnya sulit dibuktikan akal sehat. Namun faktanya, ketika wabah pes melanda wilayah Jawa selama lebih dari 2 dekade, sayur lodeh menjadi bagian dari solusi. Sultan Hamengkubuwono ke-8 yang berkuasa saat itu mendapat petunjuk untuk mengatasi wabah yang melanda, yang memerintahkan rakyatnya memasak sayur lodeh dan berdiam diri di rumah selama 49 hari. Kemudian pada eranya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 gitu ya, ketika terjadi bencana Gunung Merapi gitu ya, dan juga wabah pes pada saat itu. Pes itu penyakit yang disebabkan karena tikus itu. Nah, masyarakat dianjurkan untuk memasak sayur lodeh ini sebagai sarana untuk menghindarkan dari wabah-wabah dan bencana-bencana itu. Anehnya, wabah pes yang melanda Jawa lambat laun mereda, sehingga keyakinan terhadap kemampuan sayur lodeh sebagai penolak bala makin kuat. Bahkan jika ada acara-acara khusus, sayur lodeh sengaja dihadirkan untuk dimakan bersama. Tapi sebenarnya apa sih kandungan gizi dalam sayur lodeh? Sayur lodeh ini memberikan vitamin yang lebih beragam. Begitu juga mineral yang dihasilkan dari aneka macam sayur juga memberikan mineral yang beragam. Dan kemudian juga di dalamnya ada santan. Nah, kita ketahui santan sendiri kan adalah sumber lemak yang rantainya menengah atau kita sebut sebagai MCT. Dikatakan bahwa lemak yang jenisnya MCT itu akan mudah memberikan tenaga setelah kita mengkonsumsinya tanpa memberikan efek samping. Rupanya nggak hanya masyarakat umum aja loh yang suka sayur lodeh Secret Lovers. Presiden Indonesia pertama Soekarno dan Presiden ketiga B.J. Habibie juga termasuk fans berat sayur lodeh tuh. Dulu ajudannya Bung Karno itu, Opa Sudarto itu ngasih informasi ke saya bahwa memang kesukaannya itu adalah sayur lodeh dengan santan encer. Dan itu diperkuat oleh tulisan tangannya Bapak Guntur. Lalu kalau Bapak Habibie itu memang saya tahu kesukaannya juga sayur lodeh, tapi sayur lodehnya biasanya nggak dicampur dengan santan kalau di rumah itu, tapi pakai susu sebagai pengganti santannya, jadi gurihnya itu dapat juga. BTW nih Secret Lovers, kalau bicara soal tolak bala, jadi inget daun kelor. Yup, bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, daun kelor Moringa oleifera memang seolah identik sebagai penangkal mistis. Namun kini daun ini populer sebagai superfood yang kaya nutrisi. Nah, di Palu, Sulawesi Tengah, ada sayur daun kelor yang gurih karena dimasak santan dan sedikit pedas dari cabai rawit. Namanya uta kelo. Dalam bahasa setempat, uta berarti sayur atau santan, sedangkan kelo berarti daun kelor. Masyarakat Kaili percaya jika ada orang luar daerah yang mencicipi uta kelo, maka orang itu pastinya ingin kembali ke kota Palu tuh. Kelor di kota Palu sedikit berbeda dengan kelor kebanyakan. Daun kelor di sini lebih kecil dan tipis, makanya dianggap pas untuk dijadikan sayur. Daun kelor yang digunakan biasanya yang dekat dengan pucuk karena lebih lembut dan cepat matang. Di dalam uta kelo ada pula komponen lain yang tak biasa, yaitu pisang. Rupanya selain memberikan sensasi isi pada uta kelo, pisang dianggap lebih mengenyangkan daripada isiannya hanya daun kelor saja. Pisang yang dipakai biasanya pisang kepok karena teksturnya lebih keras, gak mudah pecah atau lembek saat dimasak. Selain itu, pisang kepok memang melimpah di kota Palu.
Kalau pisangnya harus pisang kepok atau tidak, ya namanya apa? Pisang sepatu. Pisang sepatu ini memang pisang khusus untuk sayur kelor. Karena kalau yang lain tidak enak rasanya. Pisang kepok yang digunakan harus yang muda, usia 2 hingga 3 bulan. Karena rasanya cenderung tawar dan sedikit sepat, sehingga tidak akan mengganggu tekstur dan rasa utakelo. Soalnya kalau menggunakan pisang kepok tua, justru rasa manis dan tekstur lembeknya tidak cocok dipadukan ke dalam sayur kelor. Oh iya, setelah dikupas, pisang harus segera direndam air ya Secret Lovers. Ya karena ini pisang juga kan bergetah. Jadi harus direndam itu supaya tidak hitam. Nah, begini toh, langsung ditaruh situ tidak hitam. Selain pisang kepok, ada pula jantung pisang yang ikut dimasak di dalam utakelo. Kedua bahan ini harus direbus lebih dulu agar empuk dan mengurangi rasa sepat atau getirnya. Kalau tidak, kuah santan dan bumbu tidak akan bisa meresap secara maksimal ke pisang maupun jantung pisang. Jika pisang kepok dan jantung pisang sudah lembek, barulah daun kelor dimasukkan. Soalnya daun kelor sangat cepat lembek dan matang, nanti bisa merusak warna sayur. Coklat, tidak bagus warnanya, tidak hijau begini. Ini kan masih warna daun, tidak segar lagi kalau misalnya sudah terlalu masak, terlalu masak, kelornya terlalu masak tidak bagus lagi, nantinya tidak lagi hijau, coklat jadinya. Begitu ya, supaya khasiatnya lebih enak kelornya dan lebih hijau begini. Utakelo yang dipercaya bisa memulihkan tenaga biasanya disajikan bersamaan dengan nasi jagung serta lauk pauk pendamping lain. Nah, katanya sih nasi jagung di rumah makan khas Kylie ini paling ramai didatangi pelanggan Secret Lovers. Jadi penasaran kan kira-kira mengolah nasi jagungnya gimana ya? Rupanya, mengolah nasi jagung gak sama dengan mengolah nasi biasa Secret Lovers. Beras jagungnya harus dipilih yang bagus ya. Dari 3 gilingan beras jagung, yaitu kasar, sedang, dan halus, sebaiknya pilih gilingan sedang. Kalau yang sedang, itu nasinya lebih bagus. Jadinya kalau yang besar, itu beras putihnya lebih ketutup sama beras jagungnya. Kalau yang kecil ini seimbang ukurannya kalau sudah masak. Nggak kelihatan tertutup sama nasi putihnya. Sedangkan untuk berasnya dipilih yang berwarna putih bersih dan memiliki tekstur agak lembek. Kedua jenis beras digabungkan menjadi satu dengan takaran 1:1. Takaran ini menghasilkan rasa dan tekstur nasi jagung yang seimbang. Beras jagung yang cenderung kasar dan perah, sedangkan beras putih lebih pulen dan lembut. Kalau salah satu di antaranya ada yang lebih banyak, rasanya bisa berubah. Takaran air dalam memasak nasi jagung memiliki peran sangat penting untuk kenikmatan nasi jagungnya. Soalnya beras jagung punya struktur lebih keras dan kering, jadi membutuhkan air yang lebih banyak untuk mengembang. Tapi kalau kebanyakan, hasilnya jadi lembek bahkan hancur seperti bubur. Jadi patokannya, air harus lebih banyak daripada beras, yaitu diukur dengan ketinggian 1,5 ruas jari tangan tuh Secret Lovers. Selama dimasak, nasi jagung harus selalu diaduk tanpa henti. Ya, biar dia tidak gosong. Kalau nggak diaduk, biasanya di bawahnya itu gosong. Iya, harus di wajan gini biar dia lebih matang beras jagungnya. Karena beras jagungnya itu harus dimasak gini dulu. Kalau beras biasa biar tidak di wajan tidak apa-apa. Bisa. Setelah setengah matang, barulah nasi jagung dikukus di dandang. Tujuannya untuk mematangkan nasi jagung secara merata dan membuat nasi lebih pulen.
Baik sayur lodeh maupun sayur kelor, dua-duanya sama-sama berkhasiat untuk kesehatan. Nah, kalau kamu lebih suka sayur lodeh atau sayur kelor nih Secret Lovers?